Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Dinata. Di sini kita akan melakukan video hands-on kembali pada lab di CCNP ya, Enterprise, yaitu Advice Routing. Di sini kita masuk pada modul yang membahas tentang EIGRP. Ya. Nah, lab kali ini kita akan menerapkan implement EIGRP pada EPV versi 4. Ya, di sini skenario sudah dibuatkan. Di sini saya akan bangun topologi dulu biar sesuai. Oke, ini masuk ke giga 0. Pakai copret. Port internet. Oke. Kita di sini pakai cross ya karena perangkat ke perangkat. Dari sini 001 ke berapa? 001 ya. 01 sini kan 100 ini ke 1011. Oke. Sini sudah. Lalu kita di sini masuk ke step 2 ya untuk melakukan konfigurasi. Jadi kita mengkonfigurasi terlebih dahulu router 1. Ya. Kita masuk ke hostname dulu. Kita buat hostname router 1 ini no IP domain lookup binrem OTD router 1 implement EIGRP for IP 4 ya binarnya. Kita masuk ke line console 0 untuk melakukan timeout-nya. Lalu kita logging session, exit. Ya, setelah itu kita masuk ke line FTG untuk mengkonfigurasi password ya. Privilege 15 set timeout 00. Kita buat password Cisco 123. Login, kita exit. Kita masuk ke interface terlebih dahulu. Nanti konsepnya di sini yaitu pada router 1 itu router on stick ya. Jadi kita akan membahas VLAN 1 dan VLAN 2 seperti itu. Kita buat interface giga 0/1 ya, karena di sini kita menghubungkan ke switch ya. Switch. Lalu kita buat no IP address. Nah, setelah itu kita exit dan kita masuk lagi dengan titik 1 ya. Kita encapsulation untuk mengatur IP-nya address 172.161/24 ya di sini penerapannya. Nah, itu kita masuk ke VLAN 2. Kita encapsulation .2 kita IP address 92.168.1.1.55. Setelah itu kita keluar. Setelah selesai kita baru masuk ke yang terhubung pada router 2. Router 4 sini kita tulis router 2. Dari router 1 ke router 2 kita konfigurasi dulu. Interface giga 0/0/0 IP address 10.012. Oh ya, di sini IP sudah diatur ya karena di sini sudah dibuatkan address table.
Lanjut. IP address 1.15.255 kita SH, jangan lupa kita exit. Setelah itu kita buat DHCP pool ya, untuk nantinya sebagai DHCP server dari perangkat. Kita buat networknya 192.168.0. Kita default routernya ya, tadi sudah kita buatkan sebagai gateway-nya. Oke, konfigurasi router 1 selesai, masuk ke router 2. Di router 2 kita name router 2 IPv4 sama bannernya seperti perangkat sebelumnya. Sebelum masuk ke mana-mana kita konfigurasi konsolnya dulu. Importnya yaitu 0. Kita buat login synchronization-nya Indonesia. Kita exit, kita masuk ke line FTY 004 privilege level 15 ya. Kita buat sama. Kita buat passwordnya Cisco 23. Kita login dan exit. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang mengarah ke router 1 tadi ya. Yaitu kita masuk ke interface 0/0/0. IP address-nya 192.10.0.12.2. Kita exit, kita masuk ke yang mengarah ke router 3. Konfigurasi ke arah 3 yaitu interface G0/01 IP address 110.0.232. 0. Itu kita no SH, kita exit dan N dan WR seperti itu. Oke, router 2 clear. Router 2 clear ya. Nanti kita masuk ke router, konfigurasi ke router 3. Oke. Router 3 ini ya. Di router 3 hampir sama konfigurasinya. Kita buat hostname dulu. Kita buat nama IP domain up joiner mltd R3 implement EIGRP for IPv4. Setelah itu kita buat dan konsol lagi, buat exec time hot 00 login, buat NFTY 0 dan 4 privilege level 15 exec 0 password Cisco 3 login exit. Nah, oke. Kita pertama mengkonfigurasi interface yang mengarah ke router 2. Interface 000 IP address 3 ya. 3/24 tetap. Kita masuk ke interface ke switch. Ya, switch yaitu 001. Buat IP address 72 16 13 1 5 0. Ya, nah, jangan lupa di sini kita diminta untuk membuat loopback 0 dengan IP 192.168.3.1. Kita buat interface loopback 0 IP address 1. Oke. Selesai. Slide.
itu kita masuk ke D1. D1 yang mana? Ya, D1 yang di sini. Mengarah ke arah PC atau perangkat terakhir ya. Sama perangkatnya, kita menggunakan switch 365024 PS. Konfigurasi. Powernya belum kita hidupin ya. Kita zoom in dulu. Ini untuk ini deket mana nih? Belum sampai situ kan? Hidupin switch-nya gimana? Hidupin switch-nya. Kasih itu Oke. Lagi, oke. Sudah. Oke, kita masuk ke sini konfigurasi switch D1. Kita buat hostname dulu. 1 no IP domain. Buat banner. Buat password. Kita aktifkan VLAN tadi yang dikonfigurasi sebelumnya ke router ya. Buat namanya host VLAN. Kita juga ngebuat interface range dari G0/01 ke 24 ya, dan juga buat yang 1/1/1 ke 4 sampai 4 seperti itu tentang X. Ini kita shutdown ya, kita patin aja yang enggak kita gunakan. Setelah itu kita exit, lalu masuk ke interface Giga 0/1/0. Terus kita buat mode akses, VLAN-nya spanning tree port face OSH. Kita masuk ke interface G1011, yaitu yang mengarah ke router 1. Kita switch mode terang karena mengarah ke sana ya, ke perangkat jaringan. Selanjutnya kita masuk ke interface G1023, yaitu yang mengarah ke PC. Kita buat switch mode akses, switch port akses, switch port, akses VLAN 2 ya. Kita masuk ke VLAN 2 nya itu, kita buat port face no SH. Oke, mati.
kita N, kita WR. Oke. Selesai, kita masuk ke D2. Sudah aktif. Kita buat hostname dulu. D2, no IP, domain lookup. Itu kita buat IP routing. Oke, setelah itu kita buat banner MOTD. D2 implement EIGRP for IPv4. Kita buat konsolnya juga sama seperti sebelumnya. Kita buat privilege level 15 00, passwordnya Cisco 123. Kita login, kita exit ya. Selanjutnya konfigurasi seperti sebelumnya. Untuk port yang tidak kita gunakan kita nonaktifkan ya, 1 sampai 24 ya, dan juga G1 1 sampai 4. Kita sudah, kita exit, lalu ke interface G101, kita no switch port ya, kita buat IP address 172.168.1.2/24 ya. Kita exit. Nah, setelah itu masuk ke interface yang mengarah ke switch D1. Kita masuk ke interface G1/011, no switch port, sama dengan IP address 172.168.13.2/24. Exit dan N dan WR. Oke. Setelah itu kita coba tes untuk setup routingnya ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, DHCP sudah dapat. Kita konfigurasi setelah itu untuk klasik EGRP router 2. Oke. Kita masuk ke router 2 ya. Router 2 dengan mengikuti username EGRP, router klasik EGRP. Kita kontak EGRP 27. Setelah itu kita EGRP router ID-nya 222. Selanjutnya di sini di penjelasan ya, yaitu best practice-nya kita melakukan spesifik untuk network statement untuk melakukan efisiensi dan juga untuk memastikan adanya perintah number ya. 10 0 0 0 255 255 224 0 kita N. Oke. Di EGRP interface. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada router 2 untuk EGRP-nya yaitu G000.001 ya, sudah terlihat. Sudah kita verifikasi. Nah, untuk router 1 dan 3 kita sama juga konfigurasi. Kita router EGRP, ikutin ya sesuai ketentuan EGRP.
pakai yang seperti router ini ya. Kita klasik. Oke. Jadi router 1 sama router 3 pakai EGRP klasik juga. 27 juga. 27 juga. Coba di bukan bro. Samain ya. Address family. Kok nggak bisa nih? IPv4 unicast. Jadi nggak apa deh. EGRP router. Kita networknya kenalin ya. Dengan yang terhubung pada perangkat ini. Tujuh dua 16.1.0. Oke. Ada keluar dari mana? Amar keluar juga. Anas Edo Eja mana Eja? Tiga. Farhan nggak ada juga. Jawab. Hafiz Aisyah hadir Pak. Irfan Haji Abiyu Iban Iban nggak ada. Enggak ada nggak ada. Amar Anas Edo nggak ada Pak. Eja ada. Jawab Pak. Farhan nggak ada. Hafiz Aisyah hadir. Irfan Haji Abiyu Iban nggak ada ya. Nadira Rahmat Hadir. Riza Satria Bimo Sylvia Tariza Faisal Oke, kita lanjut. 7 juga. Kita skip karena bukan EGRP. Routernya dengan 33 ya ID routernya. Selanjutnya kita buat networknya. Networknya yaitu iya. Networknya di sini kita lihat bahwasanya di router 3 itu kita lihat dan
berarti setelah itu berarti di sini itu networknya 172 10 0 23 0 gitu ya. Lalu 17 lalu 3 itu berarti 172 16 3.0. Network Pak ngomong sebelum 10 menit ini, sebelum 10 menit kayak Daryl tadi. Pak saya baru datang Pak, nanti bertanya dari mana ya cari alasan. Sekarang kita tadi ngomong nggak tahu Pak kemana. Mana mas? Ini lagi buat video. Ngomong dulu. Pak, saya izin absen saya Pak. Udah apa Nas? Praktek nggak? Nah, oke lanjut kita networknya 172 dan network 192 168 3.0. Oke. Setelah itu kita N ya dan WR. Oke. Clear nih. Lanjut kita ke D2. D2 ini konfigurnya hampir sama ya katanya. Kita ID, the router ID. Oke. Kita konfigurasi untuk EGRP di D2 yaitu router EIGRP 27 ya, sama. Selanjutnya kita buat EGRP router ID 132 132 2 132 132 seperti itu. Jadi kita networknya untuk D2 itu yaitu 172 16 1.0. Oke, setelah itu 172 16 16 13 16 13 0. Oke. Setelah itu kita N dan WR. Oke. Setelah selesai net ini verifikasi tadi ya. Kita tutup cepetin dulu. Kita ini pakai komen itu di router 1 contoh deh. Kita show IP root EGRP gitu ya. Show IP root EGRP yang apa tadi? Kita grab apa? Begin. Gateway. Apa? Gateway. Ini gede ya. Ops. Sama kayak gini. Kita belum ada nih ya. Satu. Kita sesuaikan dulu ya. 1716/16.
via mana tuh 172, benar. Tapi untuk ke sana belum ada dynamic nya. Untuk 12 belum ada ya. Oh, udah nih. 132 via oke. Coba kita tes ping. Links. Oke. Lihat show IP EGRP topologi link. Kita lihat yang 13.0 ini dia fokus kita yaitu untuk rute 23 mana sih? Yeah. Oke. Keduanya ini tepat love distance. Kita lihat matriksnya dulu. Show IP protocol matrix RIP. Matrix. Kita lihat matriksnya mana? 128. Coba kita lihat section EIGR. Nggak bisa ya? Gimana ini ya? Coba kita show IP EIGRP topologi yaitu pada network 92.3.0/24. Kata ada nih. Ini ada nih. Cuma mungkin emang versinya aja nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan tune EGRP pada IPv4 di router 1. Kita melakukan run wireshark usual hello message relief setiap 5 detik jika device-mu running EGRP and track to routing domain. Kita router EGRP tadi udah nih. Oh, kita belum melakukan tadi ya. AF config router address. Oh, kita langsung masuk tadi aja tuh pasif ya interface. Pasif interface-nya itu ke VLAN 2 ya. G0/0/1.2 kita N WR di router 2 kita pastikan konfigurasi untuk default pasif ya. Ini biasanya nyala. Kita cek dulu router EGRP 27 pasifnya default ya, no passive interface G000. Nah, setelah itu kita juga akan pastikan yang 001 juga tidak, itu kita exit. Nah, sudah ya. Dan oke, seperti itu di router 3 juga nih.
Di router 3, di router EGRP 27, lalu kita buat pasif interface default. Setelah itu kita masuk juga di sini no pasif G000, lalu di 1 juga kita N dan WN. Di router 3 kita pastikan di loopback-nya apakah sudah bagian pasif ya. Show IP protocol. Untuk loopback di sini pasif interface ya, sudah masuk, jadi berarti benar. Oke, nah setelah itu kita konfigurasi autentikasi EGRP di router 1 dulu. Kita buat itu keychain EGRP authent key. Bisa kita buat key 1, kita buat key string ya, kita copy nih, kita paste dan selesai. Kita N, lalu masuk ke interface router 2, lalu kita masuk ke conf, kita interface G000, untuk kita IP authentication keychain EGRP 27 dan yang tadi kita inputkan ya, EGRP authent key. Oke, setelah itu berhasil berarti kita exit, kita masuk ke interface G001, sama kita authentication-nya juga kita setup 27 dan EGRP authent key. Setelah itu kita buat authentication mode EGRP 27 D5, kita ikutin ya. Oke, kita N, lalu kita masuk ke router 1. Di router 1 kita konfigurasi untuk G001 ya, kedua R1 dan R2 dengan keychain MD5. Kita router EGRP 27, kita buat authentication gimana kan, AF interface kita lihat dulu nih. Ini mana nih? Ini number sama revision. Konfigur kita gunain apa tadi, 4321 ya. Satu keychain EGRP.
Oke. Jadi kita masuknya ke bukan ke sini, kita ke sini dong. Kita masuknya ke interface G0/0/0 authentication. Itu ya. IP authentication. Oke. Authentication agent yaitu AIGRP authent key. GRP. Oh ya, GRP nya lupa ya. AS number tadi berapa? 27 ya? Coba AIGRP authent. Aduh. MD5 kok. Tidak juga nih. Oh gitu. Oke. MD27 AIGRP authent apa tadi? Pastikan ya key. Nice. Itu kita masuk ke authentication. IP authentication mode MD5. AIGRP mode MD5. Nice. Setelah itu kita masuk ke router 1 dulu, sabar guys. Router 1 kita do show IP AIGRP interface show IP AIGRP interface detail 27. Show IP AIGRP section doang ya. Show IP AIGRP topologi Tesping dulu ping berapa nih?
2, 16, 13. Oke, sudah replay. Tapi kita belum beres nih. Kita harus masuk ke router 3 dulu. Di router 3 kita pastikan show IP root EGRP. Sudah sesuai ya. Lalu kita masuk ke router 2. Untuk apa? Untuk kita ganti dan kita izinkan untuk demonstration variasinya ya. Kita akan mengganti bandwidth untuk router 2 interface G000 dan juga G001 ke berapa ini? Ke 800.000. 2 kita masuk ke interface G000, lalu ke bandwidth, kita bandwidthnya ke kita copy aja ya biar tidak salah. Sip, lalu kita ke interface G001 bandwidth sama AN, dan di router 3 ini kita harus melihat ya, show IP root EGRP. Yap, sudah ya. Oke. Saatnya kita akan testing nih. Dari sini dari PC kita akan melakukan ping ke contohnya ke 10.0.232 ya. Ping 10.0.232. Masih RTO. Kalau ke di 1 masih RTO. Kalau misalnya ke sini ke ping 72.16.2 bisa reply. Nah, oke, ini masih belum kita konfigurasi ya. Kita ke router 3 dulu. Seperti proses terminal, kita ke router EGRP 27. Kita masuk ke topologi base. Gimana nih? Variance 2 N. Oke. Bisa ya? Kenapa ini ya? Kita cek dulu. Yes. Progress. Ya kan? Dari PC ke router 2 bisa ngeping kan? Dari PC ke router 2 paling atas. Kalau ke router 1 bisa. Ya. Ke router 3 gue bisa. Gue router 2 gak bisa malahan. 1.3 bisa. Sama VLAN sini bisa. Switch sini bisa. Emang sini gak bisa? Oh, belum.
Kita konfigurasi dulu. PC1 bisa ngeping default gateway, PC1 sudah mendapatkan DHCP, save run config, terus set the clock to device to ETC time. Ya. Baik, clock time zone ya. Clock time zone. ETC time. Clocknya lu sesuai Indonesia apa gimana? Clocknya, setnya, ngesetnya pakai Indonesia apa gimana? Belum, clock time zone. Iya, ada di Cisco. Ada di Cisco kok. Ada di Cisco. Cari aja how to set clock time zone UTC. Coba cek dulu cari dulu. Oke. Di ada grabnya, ada gini ya. Terus begini apa? Enggak, gateway, G gede. Beijing gateway. Gateway kan, jadi gateway itu bisa. G gede coba. G gede. Tapi kalau show admin kontrol aja deh. Itu aja gitu aja. Verifikasi gitu aja. Kelihatan nggak? Coba kita pastikan. Kenapa router gue? Apakah memang
Oh, masih 100 kbit nih. Udah tuh bikin komen tuh nah, jadi router IGRP 27 untuk varian tinggal ya N dari sini ke sini nggak bisa nih ya. Habis itu coba kita tapi dari sini ke sini, oh dari sini ke sini nggak bisa, dari sini bisa. Pilot oke ketemu deh. show 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 shutdown mode terang benar. Oh ya ya ya. Oh interface ya swipe interface nggak up. Oke teman-teman, dan ternyata di sini saya belum menambahkan keychain pada R2. Oleh karena itu tadi tidak bisa keping ya. Nah, jadi kita coba keychain ya, EGRP out dan key kita samakan dan kita masukkan seperti ini. Key string ya. Kita paste. Oops, sorry. Begitu sih. Kita copy dan kita paste dan yep. Saat ini kita tes cepat dulu. Saat ini kita ping yang dimiliki IP yang dimiliki pada router 2 contohnya ya 10.012 yap sudah bisa. Tadi ya troubleshoot yang kita lakukan contoh sini juga kita 23 juga
Ya, sudah beres. Oke. Itu tadi adalah video hands on yang saya lakukan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.